Tony FS kembali membacakan sebuah kisah dari tim cerita emak. Bismillah, Assalamualaikum. Cerita kali ini datang dari Mas Fafa di daerah Lamongan. Dan saat kejadian, beliau berstatus mahasiswa di salah satu universitas. Dia mengambil jurusan akuntansi. Mas Fafa ingin berbagi pengalamannya saat KKN di salah satu desa di kota Kediri, Jawa Timur. Sesuai dengan perjanjian kita dengan narasumber, semuanya kita samarkan, bahkan termasuk nama Mas Fafa sendiri, karena ini membawa nama baik universitasnya juga. Kejadian itu terjadi tepatnya di bulan Februari tahun 2020, di mana Mas Fafa ditugaskan untuk KKN di desa tersebut. KKN-nya hanya berlangsung dari bulan Februari sampai Maret 2020. Ini adalah pengalaman pribadi Mas Fafa. Buat teman-teman yang merantau atau bepergian di tempat baru, pasti tidak asing lagi dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya dimanapun kita berada, harusnya kita bisa menjaga sikap dan menghormati adat istiadat di tempat yang kita tinggali. Orang tuaku selalu berkata demikian saat aku sedang ada proyek di luar pulau, karena dengan kata-kata itu, kita bisa membentengi diri agar tidak berbuat jelek di tempat atau wilayah orang yang bukan wilayah kita. Apalagi Indonesia tercipta dengan keanekaragaman adat istiadatnya yang pastinya memiliki tatanan yang berbeda-beda. Tapi norma inilah yang dilanggar oleh Mas Fafa dan kekasihnya. Ini dia selengkapnya KKN di Kediri, Jawa Timur. Mas Fafa ini orang Lamongan, tapi dia kuliah di kota Kediri. Di sana awalnya dia ikut saudaranya yang pernah jaga angkringan yang ada mesnya. Barulah di semester 7 sampai akhir dia ngekos sendiri, sedangkan pacarnya itu penduduk asli kota Kediri. Mereka berdua satu kampus, tapi beda jurusan. Mas Fafa ngambil akuntansi, dan pacarnya kita panggil saja Endah. Beliau, Mbak Endah, mengambil jurusan penjas. Mereka juga satu angkatan. Fast story, tempat kuliahnya itu mengadakan KKN dan Mas Fafa terlibat cinlok dengan salah satu rekan KKN-nya. Berawal dari Endah yang sering nitip makanan ke Mas Fafa, akhirnya mereka pacaran. Nah, di sini maklum, waktu itu kan masih muda, apalagi anak kuliahan udah nggak asing lagi sama kata cinlok pas KKN. Saat pacaran ternyata Mas Fafa baru tahu jika Endah ini anaknya sedikit agresif saat menjalin hubungan pacaran. Mas Fafa kaget karena katanya dia kalau pacaran itu nggak pernah terpikirkan untuk berbuat aneh-aneh, apalagi sampai berhubungan badan. Mungkin ini bertolak belakang dengan Endah. Masa iya ngono Mas? Ya, suatu hari Mas Fafa ini diajak sama Endah ke kos temennya Endah dengan alasan untuk mengambil buku. Tapi setibanya di kos temennya itu, si Endah tiba-tiba saja membuka semua baju yang tertempel di badannya, sehingga tubuhnya sudah tidak tertutup sehelai kain pun. Melihat itu Mas Fafa kaget, karena dia merasa tidak pernah sebegitunya kalau kenalan atau pacaran sama cewek. Ini cocok nih, cocok kayak gini, idaman ukti garis keras. Hai, Mas Fafa. Mas Fafa yang melihat itu spontan langsung lari ke parkiran kos demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Endah pun menyusulnya di parkiran, tapi sudah pakai bajunya lagi. Ojo mesum loh, kini tak sabut cek kan ngeresau teke. Akhirnya mereka pergi. Semenjak itu mereka saling diam membisu. Entah karena apa, mungkin situasinya awkward banget buat Mas Fafa. Dan seiring bergantinya hari, Endah ini makin lama makin agresif. Entah karena dia emang nafsu ngeliat Mas Fafa atau gimana. Mas Fafa juga nggak paham. Endah selalu memaksa Mas Fafa untuk mau berhubungan badan dengannya. Hingga di suatu sore mau menjelang asar, Endah ini datang ke posko tempat Mas Fafa KKN, dan kebetulan di sana sedang sepi. Lalu dia masuk ke kamar Mas Fafa. Dengan polosnya Endah bertanya, "Kamu sayang aku nggak?" Mas Fafa jawab, "Iya."
Terus Enda tanya lagi, kenapa sih kamu gak mau aku ajak begituan? Berhubungan badan maksudnya. Mas Fafa jawab, itu salah Enda. Toh gak ada jaminan untuk hubungan kita ke depannya kok. Enda dengan sepenuh tenaganya lagi-lagi merayu Mas Fafa. Aku pastiin jika kamu mau, kita akan bersama. Aku pastiin itu. Begitu rayuannya Mbak Enda. Aduh, betina emang paling jago ya kalau disuruh ngerayu. Karena Mas Fafa ini emang niatnya serius sama Enda, ditambah dengan iming-imingnya yang seperti itu, akhirnya Mas Fafa mau juga. Tergodalah dia saat itu. Entah khilaf atau emang nafsu juga nggak tahu. Dasar jantan emang suka gitu dah. Udah nggak usah munafik dah. Kalau kalian gimana? Komen di bawah ya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang ya kalau lagi berdua yang ketiganya itu jahat banget sih tuh setan yang disalahin setan terus padahal dirinya. Mereka akhirnya melakukan hubungan terlarang tersebut, entah itu di posko atau tempat kos temannya Enda. Sepertinya hampir sering mereka begitu. Sampai suatu saat KKN mereka berakhir dan secara tiba-tiba Enda ini memutuskan hubungannya dengan Mas Fafa secara sepihak. Mas Fafa jelas ngerasa terpukul dan kaget dong. Aduh, perjakaannya gimana ini? Dia coba meminta penjelasan ke Enda dan menagih janji-janjinya waktu itu. By the way, ini Mas Fafa kesannya udah kelewat bucin gak sih? Enda yang awalnya bilang ke Mas Fafa kalau dia saat itu lagi single dan gak deket sama cowok manapun, ternyata bohong semua. Karena saat Enda minta putus, dia bilang ke Mas Fafa kalau sebenarnya dia sudah punya pacar jauh sebelum Mas Fafa hadir di kehidupannya. Brengsek banget nih Enda. Hanya saja saat itu hubungan Enda dan pacarnya renggang. Terus dia kenal Mas Fafa dan berniat hanya menjadikan Mas Fafa sebagai pelampiasannya doang. Sumpah ini betina satu ini sadis banget ya. Hati dan otaknya udah digadai kali ya. Giliran dia udah kasih harapan yang dalam, justru dia juga yang mengempaskan harapan itu sampai harapannya hilang dan tak ada harapan lagi. Aduh, sabar ya Mas Fafa. Ternyata bukan hanya laki doang yang bisa gitu kan. Cewek juga kalau udah sadis itu kejem banget. Ayo mana nih yang masa mudanya kayak gitu? Jangan ketawa ente. Mbak. Kembali ke cerita. Mereka akhirnya putus, tapi sepertinya masih menjalin komunikasi yang baik antar sesama. Karena saat Mas Fafa kirim cerita ini ke tim cerita ama, tapi sebelumnya dia udah minta persetujuan dari Enda. Pasti kalian tanya, apa hubungannya yang mereka lakukan dengan penjelasan yang paling atas? Mas Fafa ini kan jatuhnya pendatang toh, dimana harusnya seorang pendatang dan hendak tinggal di suatu tempat baru dengan jangka waktu yang tidak bentar itu harus bisa menjaga sikap. Karena kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan akan berdampak seperti apa di kemudian hari. Makanya kita harus waspada dalam bertutur laku ataupun ucapan. Lah, sejak kejadian KKN itu, Mas Fafa merasa seperti diikuti oleh sosok perempuan tua yang menggunakan kebaya berwarna putih, pakai jarik ya, kain coklat dan selendang hijau. Perempuan tua ini wajahnya sangat menyeramkan. Mas Fafa awalnya tidak tahu dari mana asal sosok ini. Dia seperti ketempelan gitu aja. Usut punya usut. Ternyata sosok ini bisa dibilang penunggu rumah posko tempat Mas Fafa saat KKN waktu itu. Nah loh, kalau udah gini jadi repot kan urusannya. Mas Fafa juga mengaku kalau dia sering mengalami ketindihan, rep-repan, yaitu dimana kondisi badan menjadi tidak bisa bergerak sedikit pun seperti ditindihi oleh sesuatu, tapi tak kasat mata, dan biasanya mengakibatkan detakan jantung yang sangat hebat, atau bahkan rasa mual yang disertai dengan keringat dingin. Selain itu, ketika Mas Fafa sedang mengaji atau sholat, sosok ini seperti marah, dan ingin mencekik leher Mas Fafa, seperti dia tidak suka dengan apa yang Mas Fafa lakukan. Pernah juga di situasi kondisi Mas Fafa setengah tidur, bisa dibilang antara tidur dan enggak. Dia datang, menampakkan diri, lalu bicara. Ayo le, melu aku cah bagus. Mau diajak sama demit nenek itu. Yang artinya secara keseluruhannya, ayo ikut aku nak ganteng.
Sosok ini bisa dikatakan sedikit unik dan sensitif. Karena saat sosok ini mengajak Mas Fafa untuk berbicara, tapi kalau Mas Fafa menghiraukannya, sosok ini bisa marah banget. Mas Fafa mengaku sosok ini sudah menempel dalam dirinya, mungkin sejak pertama kali Mas Fafa tinggal di rumah posko tersebut. Sosok ini selalu datang saat Mas Fafa merasa sendiri dan kesepian. Bahkan saat awal-awal putus dengan Endah, Mas Fafa mengaku sosok ini datang menemuinya. Bahkan bisa dibilang lumayan sering dan intens. Mas Fafa belum berani cerita ke orang tuanya karena dia merasa malu dengan apa yang sudah dia perbuat sebelumnya. Tapi di sisi lain, Mas Fafa merasa bingung harus berbuat apa. Sosok ini sama sekali tidak memperlihatkan wujudnya ke Endah. Jadi, hanya Mas Fafa yang bisa melihat dan berinteraksi dengan sosok ini. Entah karena emang daya tarik Mas Fafa atau yang lain, dia sendiri juga nggak paham. Sampai akhirnya Mas Fafa memberanikan diri untuk datang ke rumah orang pintar. Di situ Mas Fafa menceritakan semuanya kepada orang pintar tersebut mengenai hal-hal mistis yang sedang dia rasakan. Orang pintar itu bilang, sosok ini sangat kuat dan tidak mudah untuk menjauhkan Mas Fafa dari sosok ini. Bahkan orang pintar ini sudah melakukan segala upaya, tapi tetap tidak mempan. Orang pintar itu bilang hanya ada 2 cara untuk jauh dari sosok ini. Yang pertama, Mas Fafa harus balik lagi berpacaran dengan Endah. Atau yang kedua, Mas Fafa harus segera menikah. Kemungkinan sosok ini akan menghilang. Karena sepertinya sosok ini hanya ingin menjadi teman Mas Fafa yang kebetulan merasa sangat kesepian. Atau memang bisa jadi suka sama Mas Fafa. Entahlah, wallahu alam. Mas Fafa sampai detik ini masih sering berinteraksi dengan sosok ini. Hanya saja tidak seintens dulu. Ya, ini ditulis di 7 Februari tahun 2021. Tapi kita doakan saja, semoga sosok ini dan ketika cerita ini diupload di Tony FS, Mas Fafa sudah dalam keadaan steril ya, tidak diganggu seperti biasanya. Sosok ini tidak akan pernah memberikan dampak negatif apa-apa ke dalam hidup Mas Fafa dan tidak mencelakai Mas Fafa saat melakukan aktivitas apapun. Mungkin pesan aja untuk Mas Fafa, agar senantiasa selalu mengingat Allah dan sering-sering zikir agar pikirannya tidak kosong dan mudah dihasut demit yang beginian. Mungkin juga salah satu dari kalian ada yang bisa kasih solusi, bisa banget ditulis juga di kolom komentar ya. Mas Fafa juga sempat meminta saran ke tim cerita emak, tapi tim cerita emak bingung harus kasih saran apa. Karena tim emak juga belum pernah dan amit-amit lah, jangan sampai mengalami hal yang Mas Fafa alami. Jangan sampai ya. Itulah mengapa kita harus benar-benar menjaga sikap dan tutur kata agar terhindar dari yang beginian. Karena tim cerita emak juga punya teman yang ceritanya hampir sama kayak Mas Fafa gini. Tapi alhamdulillahnya setelah dibawa ke Banyuwangi masalahnya selesai. Mungkin Mas Fafa juga bisa begitu. Oke. Jadi begitu ya cerita pendek pengalaman Mas Fafa saat KKN. Dan pastinya cerita emak juga masih punya beberapa cerita pendek dari narasumber yang berkaitan dengan KKN. Terima kasih ya buat yang menyimak kisah ini di sini. Ambil positifnya ya. Ntar anak-anak kita jangan sampai kayak gitu, bisa nggak ya? Aduh, pusing kalau mikirin kayak gitu ya. Semoga saja selalu dilindungi ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.